yaitu Fiona dan Hasan. Mereka adalah mahasiswi sastra Jepang di Indonesia, tepatnya di kota Bandung. Mereka berdua berjanji bahwa suatu saat akan bersama-sama berangkat ke Jepang untuk membangun mimpi menjadi orang-orang yang hebat dalam bahasa Jepang. Tapi ternyata Allah berkehendak lain bahwa mereka tidak dibuat bersama berangkat, tetapi Hasan terlebih dahulu. Karena Hasan membantu orang tuanya mengatasi hutang dan ia berangkat dengan program Kenshusei. Sedangkan Fiona tidak tahu apa-apa tentang itu. Nah, dia tetap berangkat dengan program sekolah bahasa Jepang. Di sanalah mereka dipertemukan oleh Allah setelah sekian lama tidak bertemu. Nah, tokoh Hasan inilah yang akan kita tampilkan hari ini. Dilihatkan di film bahwa Hasan adalah tokoh yang sangat-sangat oya omoi, sangat patuh, sangat sayang kepada orang tuanya. Makanya ia rela jauh-jauh berangkat ke Jepang untuk bekerja. Kemudian Hasan juga seorang yang kimbeng, majime. Dia sangat serius dalam belajar, dalam bekerjanya. Dua karakter inilah yang ingin saya tampilkan hari ini di acara LBD, dan teman-teman, tokohnya sudah ada loh di sini, luar biasa. Kita sambut ya, Hasan-san. Hai, konnichiwa. Hai, konnichiwa. Go busata shite orimasu. O genki desu ka? Hai, genki desu. Sugoi Hai. hisashiburi desu ne. ですね。はい。どうですか、今日本は。季節は何ですか、今は。そうですね、もう夏の初めですね。Sudah mulai masuk musim panas. Natsu. Jadi Iya, memang musim panas. cuacanya panas. Panas sekali. Makanya hari ini pakai yukata ya? Ya, betul. Iya, Jadi buat teman-teman. biar supaya apa namanya, sejuk. Iya, buat teman-teman yang mungkin sudah pernah tinggal di Jepang, natsukashi ya, bahwa musim panas identik dengan yukata dan matsuri, terutama hanabi ya. Baik, Hasan-san, chotto ohanashi shite mo ii kana? Hai, dozo. Hasan-san, Hai. ハサンさんってさ、この映画の中に出てるんだよ。出てましたね。ハサンさんはこれについてどう思ってますか？ Gimana ya, perasaan bangga sama terharu juga ya. Karena sosok saya sudah diwakilkan melalui film Latahzan ini ya. Iya, selain mewakili, Hasan merasa terwakili dalam film ini, tentunya mewakili kita semua ya, teman-teman yang memang pernah belajar, bekerja di Jepang. Baik, Hasan-sanってさ、もともと日本語を勉強して日本に来たわけですか？それとも別の言葉を勉強してから日本語を勉強するっていう、どんな流れで日本に来られたんですか？ですね、きっかけとして、jadi pada mulanya ya saya belajar bahasa Jepang itu mulai dari SMA ya. Bangku SMA itu dapat belajar bahasa Jepang. Dari situ mulai interest ya dengan film kartun anime seperti Doraemon, Oshin ya. Jadi makin penasaran, jadi seperti apa sih Jepang itu. Jadi saya interest, suatu saat pengen pergi ke Jepang gitu ya. Nah dari situ saya lulus ya dari SMA, itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Kebetulan ada program D3 di Unpad ya. Tapi saya lolos, jadi maksudnya tidak lolos masuk ke sastra Jepang. Jadi masuknya ke sastra Indonesia, editing ya. じゃあ、そもそも日本語にすごい興味を持ってましたっていうことですね。そうですね。もともとはdari SMA ya. Oh, sudah dari SMA. Ya. じゃあ、それから日本に来られて感じたこと、初めて多分思いつかないこと、見かけたり感じたりすることはありましたか？ Ya, tentu saja ya. Berbeda dengan Indonesia, jadi memang gimana ya, saya balik lagi ya, sebelum pergi ke Jepang ya.
Saya jelaskan lagi. Jadi memang saya masuk jurusan editing D3, tapi saya masih berhubungan dengan teman-teman yang di sastra Jepang. Jadi saling bertukar informasi ya. Kebetulan ada program sekolah sambil arubaito. Nah itu saya lewat program itu langsung bisa lolos ya pergi ke Jepang. Singkatnya seperti itu. そうです。Hai. はい。すごいですね。多分本番、本当の国、その日本に来られて、すごい楽しくなってくるんじゃないかなと思うんですけれども、今まだ日本にいらっしゃるんですか？はい、まだ今日本にいます。東すごい京の方にね。住んでます。計算してみたら23年っていうことですよね。そうですね。tahun 1997 ya. Pas いや、 Presiden Soeharto sebelum lengser ya. いや、いや、よく覚えてますね。 Jadi でも、 sudah なんで 23 tahun. はい。でもなんでそんなに日本にずーっといるんですか？帰ろうと思わないですか？一度帰ろうかなと思ったことあるんですね。Jadi saya pernah berpikiran mau pulang aja nih ke Indonesia gitu. Tapi istri saya bilang jangan dulu lah. Nanti masih ada yang harus digali ya. Maksudnya banyak yang harus dipelajari di Jepang untuk bekal nanti ya. Jadi setelah anak saya sudah besar gitu baru mungkin bisa ya nanti pulang bolak-balik lah Indonesia Jepang ya. なるほど。で、その日本語学校を卒業してからどちらに行かれたんですか？日本語学校卒業してから岐阜行きましたね。岐阜. Jadi sebagai Kamokuto Reishusei. Jadi sebagai mahasiswa pendengar hanya 1 tahun saja ya. Setelah itu baru saya mencoba daftar lagi universitas. Ya, dari awal kebetulan ada program beasiswa. Ya, itu dikenalkan oleh PPI, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Gifu. Kebetulan ada senior senpai ya, Teh Nunui namanya ya. Jadi saya akhirnya dapat ya beasiswa dan lolos masuk universitas S1 ya. Dari awal lagi ya. いえいえ、それは大丈夫ですよ。で、その選択科目は何だったんですか？岐阜産業大は何を勉強されたんですか？ ke Shizuoka ya. Itu jadi semacam belajar semacam IT juga, komunikasi ya. Kokusai Joho ya istilah. そっかそっか、国際情報ですね。すごいですね。で、ますます日本のことや日本語もますます好きになったんですか？Nihongo wa so desu ne. Jadi saya memang berambisi waktu itu menjadi interpreter ya, sama guru bahasa Jepang ya. なるほど。 Dan kebetulan で、今はその夢を叶えたんですか？はい、叶いましたね。Jadi kebetulan ya, itu tahun kemarin saya masuk maksudnya perusahaan yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja asing ya. Kebetulan ada juga program internship. Jadi mahasiswa yang dari Indonesia itu belajar ke Jepang sambil bekerja juga di sebuah hotel ya, perhotelan. Seperti itu. Namun sekarang kan karena ada dampak corona jadi terhenti ya programnya untuk sementara. Iya, そうですね。今はコロナウイルスが流行っているので、日本へ行ったり、あるいはインドネシアに入ったりすることは難しくなってきてるんですよね。はい、そうなんです。なるほど。で、ハサンさん、さっきあなたは奥さんの話をちらって言いましたよね。Hai. Ya, coba kita cek ya teman-teman, ada pertanyaan nggak terkait ini? Mbak Esti, apakah ada pertanyaan dari ruang Facebook? Belum ada. Baik, saya sebenarnya tidak apa-apa. Saya sebenarnya sudah menyimpan pertanyaan dari teman-teman Kijang ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih bisa berjodoh dengan orang Jepang?
eh, apa ya, dikenalin ya sama orang Indonesia ya, teman saya sendiri. Ya, semacam apa ya, mak comblang ya istilahnya. なるほどね。なるほどね。So desu ne. Jadi apa ya, karena interest dengan bahasa Indonesia, saya itu Oh. sama tarian tarian Indonesia ya. Jadi dia pengen Hmm. belajar. Nah, kebetulan saya bisa lah istilahnya ya. Jadi mau ngajarin bahasa Indonesia sama tarian juga ya. すごいね。で、奥さんとは日本語でインドネシア語でどっちが一番よく使ってるんですか？日常会話として。日常会話はほとんど日本語です。Tapi kalau misalnya, ya kalau ke anak itu bilingual ya. Jadi kalau saya ngomong pakai bahasa Indonesia dulu ya, baru kalau dia nggak ngerti pakai bahasa Jepang. あ、 Ya. すごいですね。 Mungkin 素敵なパパですね。 ya に ya. インドネシア語でも日本語でも Betul. 子供と対話ができますね。はい。はい。そして、先ほど、ハサンさんは仕事し、今自分の前の夢が叶えた。ということは、ハサンさんは今通訳の仕事をされてるんですか？通訳というよりもコーディネーターですね。通訳は、jadi kalau misalnya ada bantuan misalnya kegiatan ekstrakurikuler ya keluar ya. Jadi saya yang mandu, kemudian kalau misalnya ada kesulitan ke rumah sakit misalnya ya saya antar, seperti itu ya. Jadi ada anak trainee juga yang kerja di pabrik perusahaan Jepang ya. Jadi kadang ada semacam inspeksi sebulan sekali. Jadi saya lihat kondisi juga ya, menanyakan kondisi mereka apakah ada masalah atau kesulitan. Jadi semacam apa ya, melihat mendomiru ya. Jadi Iya. mengecek kondisi mereka. Oh, jadi seperti satu Oya ya, jadinya Hasan jadi ayah buat semua ya, Ya, para macam itu ya, sensei. karena sudah jadi ayah ya. でもすごい、これはすごく大事ですね。ハサンさんは日本にもう23年間も住んでいるし、日本語も堪能だし、日本の言葉がわからない研修生たちに対して、架け橋としてという仕事ができてるんですよね。Jadi jembatan ya istilahnya ya, Indonesia dengan Iya, Jepang. jembatan bahasa. Memang. はい。大丈夫ですか？はい。はい。23年間の間にですね、ハサンさんにとっては、なんだこう、印象がずっと残ってることっていうのがありますか？Mochido gomenasai, agak terputus ya suaranya ya. はい、申し訳ございませんが、今大丈夫ですか？ちゃんと聞こえてますか？大丈夫です。はい。23年間の日本生活の中で、今でも忘れられない出来事っていうのがありますか？忘れられないことはたくさんあるんですね。Jadi memang banyak ya hal-hal yang sulit dilupakan. Jadi memang dulu saya sangat prihatin sekali ya dengan kondisi waktu dulu. Jadi waktu belajar di Nihongo Gakko, kemudian di universitas juga, jadi harus biaya sendiri ya, menanggung biaya sendiri, biaya hidup ya. Jadi memang butuh perjuangan yang benar-benar ya, harus struggle kuat ya, menghadapi hidup di negeri orang seperti itu. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua itu saya mengalami apa namanya waktu gempa tsunami yang di Fukushima ya. Itu tahun 2011. Nah, waktu itu saya berada di kantor imigrasi. Pada saat itu saya mengajukan visa permanen ya, namanya EJU visa. Iya, betul. Seperti itu ya. Jadi memang sangat apa ya, kaget sekali ya saya waktu itu. Jadi memang getarannya sampai ke Tokyo. なるほど。
Ya. そうですね。その地震もすごく津波もすごいインドネシアまでその情報が伝わってきて、恐ろしいほどですね。はい、そうです。情報、ニュース番組を通して見ることができて、ちょっと多分、その時、日本にいた皆さんはすごく心配だったんですよね。うん。そうなんですよ。なんか、Ya, baik. Ada pertanyaan? Kita menerima pertanyaan sudah dari cukup teman segitu ya? kita. Boleh kalau Hasan Sang mau bercerita lagi atau mau dengar pertanyaan dulu? Sebentar ya. Ini yang pertanyaannya maksudnya belajar di Jepang ya gitu maksudnya ya? Ah, boleh. Begini, yang pertama, Hasan Sang, Ya. atau si Yonde Agemasne, yang pertama pertanyaannya datang dari Grace Sang. Grace ini Ya, seorang penerjemah ya. ya. Grace nanya, apa kualifikasi untuk menjadi penerjemah di Jepang? Apa ada sertifikasi khusus? Karena kan kita sudah tahu hanya ada ini Nihongo no Ryokusken nih kalau di Ya, Indonesia. ya, Kalau di Jepang, untuk bisa diterima sebagai penerjemah di sebuah perusahaan, ya. ada kualifikasi atau ada sertifikasi khusus yang mungkin Hasan San bisa bagi buat kita? Untuk kualifikasinya ya, saya tidak mempunyai sertifikat khusus penerjemah, jadi cukup dengan melampirkan JLPT ya, Nihongo no Ryokushiken ya, ujian kemampuan bahasa Jepangnya level berapa gitu ya. Jadi saya hanya lampirkan sertifikatnya saja itu sudah cukup ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang membutuhkan penerjemahan itu jadi harus ada trial semacam tes ya, ujian ya. Jadi kalau misalnya ujian penerjemahannya sudah lulus, oke, jadi bisa menerima pekerjaan dari perusahaan tersebut. Naruhodo. Ya. Kalau menurut Hasan Sang, saat ini apakah ada peluang bekerja sebagai penerjemah di perusahaan di Jepang ya, bukan di Indonesia? Apakah ada peluang itu seberapa besar mungkin atau harus orang Indonesia yang tinggal di Jepang? Jadi kalau misalnya mau bekerja sebagai interpreter itu masih ada peluang ya di sini di Jepang. Itu bagi yang domisili di Jepang, yang sudah tinggal di Jepang. Ya, biasanya diutamakan seperti itu karena perusahaan tidak kebanyakan apa ya tidak menguruskan visanya gitu ya. Jadi kalau bisa yang sudah punya visa kerja ya jadi seperti itu. Naruhodo. Ya, ada pertanyaan lagi dari Rika Sang. Mungkin tadi dia terlewat ya mendengarkan penjelasan Hasan Sang. Hasan Sang wa Nihon de doko de narattan desu ka? Madaigaku to Nihongo Gakko? Jadi saya pertama di Nihongo Gakko dulu ya, belajar bahasa Jepang master 2 tahun. Kemudian ke GIFU 1 tahun ya sebagai mahasiswa pendengar. Kemudian saya ambil S1-nya di Shizuoka ya, itu belajar Kokusai Joho ya. Informatika ya, semacam informatika. Campur juga dengan belajar budaya bahasa Jepangnya, terus apa namanya hubungan internasional juga belajar, jadi semacam apa namanya macam-macam ini mata kuliahnya ya, berkaitan dengan Jepang juga. Dulu Hasan Sang di Shizuoka-nya ya, setelah itu S2 saya di Nagoya. Ya, S1 di Shizuoka Sangyo ya. Sangyo, oke. Ya. Wah, sugoi ne. Sugoi benkyou zuki desu ne. Ya, jadi sampai S2 ya saya terus ya belajar. Sebetulnya mau melanjutkan ke S3, cuma sudah apa ya, mau karena kanji jadi langsung bekerja ya setelah lulus S2 begitu. Naruhodo. Kita terima pertanyaan lagi ya dari teman kita namanya Marisa. Ya, kata Marisa tanya nih, mungkin karena tadi Hasan Sang cerita, Hasan Sang banyak bekerja untuk lembaga mungkin apa ya LPK ya di situ atau agensi yang menerima Jadi memang ya. ada semacam kolaborasi juga kerjasama juga dengan LPK juga ya. Iya betul. Oke. Nah sekarang dalam kondisi pandemik ini di Jepang para keishyusei tetap bekerja di lapangan atau work from home atau harus diam di rumah Juta Kugyomu? Kebetulan di daerah apa ya maksudnya pedesaan gitu ya,
jadi tidak begitu berpengaruh besar pandemik なるほど。corona ini. Jadi mereka bekerja seperti biasa di pabrik ya. Cuma harus ini memperhatikan apa namanya kesehatannya. Jadi harus pakai masker lah, terus cuci tangan juga ya, sterilisasi dan sebagainya. Seperti itu. はい。はい。ありがとうございました。そしてですね、はい。噂といえば、はい。私は知ってる限り、ハサンさんがね、ダジャレが好きなんですね。それは日本語学校の時からそういうことがあったんですよね。いや、ダジャレ日本語はまだ学の作ってるんで時代は、すか？まだで、社会人になってからダジャレが、jazz juga. Jadi memang setelah saya bekerja ya, jadi maksudnya banyak informasi masuk gitu ya dari lingkungan Jepang sendiri. Kadang orang Jepang juga dajare ya, jadi suka bikin plesetan semacam itu ya. Nah kebetulan saya tertarik. Jadi semacam di televisi atau di iklan juga kadang-kadang pakai dajare mereka. Seperti なるほ itu. どね。Ya. Mungkin Hasan Sang ini sekedar ini ya saran saya ya. Siapa Ya. tahu Hasan Sang mau bikin dajare yang sifatnya belajar Nihongo gitu ya. Bikin dajare Oh, yang lewat dajare ya. sifatnya bikin ya. Nah, kemudian boleh dong kita dengar beberapa dajare yang Hasan Sang suka pakai atau ya yang Hasan Sang suka. Boleh, mau berapapun kita dengar. Waduh, apa ya? Oke, yang gampang aja deh ya. Kan saya biasanya ngasih nasihat ke anak ya. Jadi harus banyak makan sayur ya. Jadi pakai bahasa Jepangnya yasai o tabe yasai. Yasai Kita o sana. tabe yasai. Nah, Ya, ada lagi? apa lagi ya? Kalau sedang ditanya malah lupa semua ya. Iya ya. Kalau baik, tapi itu boleh banget ya Hasan Sang. Boleh dong sesekali diposting di grup Facebook Kijang ya. Oh iya, Biar nanti hari ini itu akan sangat menarik karena yasai oh tabe yasai. Nah, ini kan seru ya. Ada kata yasai, ada dosinya o dan ada dosinya tabe ya. Karena ya. dajare jadi itu disesuaikan. Ih, seneng banget kalau tiap hari Hasan Sang posting dajare ya. Itu kan Ya, jadi nanti saya tambahan posting ya ilmu. dajarenya ya. Sekarang ini Terima kasih lagi banyak. fokus nih. そうだ Nah, ね。これからメモしておかないと忘れちゃうかもしれませんね。gimana Nov? いいですか？はい。今からあはい。なたが思いついたダジャレをメモを取っておかないと忘れる可能性もありますね。大丈夫です。はい。はい、わ Boleh. かりました。Oke, hai. Baik Hasan, saya ingin bertanya nih, Ya, boleh. dari selama pengalaman hidup 23 tahun, pasti banyak sekali pengalaman yang terasa di hati, yang tidak bisa terlupakan. Ya, Dalam kaitannya dalam berbahasa Jepang nih, ya, teman-teman kita semua kan ini sebenarnya penggiat bahasa Jepang ya. ya, Ada yang memang sudah memakai dalam pekerjaannya, ya. ada yang masih taraf belajar, bahkan mungkin ada yang baru bergabung, baru pengen tahu bahasa Jepang itu seperti apa. Nah, Hasan Sang, nangka minasan nih,伝えたい message, apa saja tidak masalah, tips-tips bagaimana bisa menguasai bahasa Jepang yang baik dan benar. Itu mungkin pasti ada dong di kepala Hasan Sang ya saat ini. Saya beri waktu, boleh bicara yang lebih untuk teman-teman Kijang Oke, khususnya. jadi kalau misalnya untuk tips-tips belajar bahasa Jepang ya, itu bisa bebas ya. Jadi kalau misalnya lewat hobi apa ya, lihat anime atau misalnya nyanyi dalam bahasa Jepang, terus kemudian ngobrol ya langsung ya secara natural kepada orang Jepang, itu juga bagus ya. Kalau saya dulu itu belajar ya, jadi suka mencatat ya kata-kata yang baru didengar ya. Jadi yang ditangkap dari misalnya obrolan orang Jepang atau misalnya dari televisi,
Terus dari koran itu saya catat. Jadi kebetulan saya punya bukunya ini ya, yang ini ya. Ini saya buat buku catatan ini waktu belajar di Nihongo Gakko ya. Ini belum saya buang loh ini sebagai bukti ya. Waza-waza. Misemashita. Terus jadi kalau misalnya ingin fasih ya berbahasa Jepang itu jadi harus kita jangan malu-malu atau apa ya takut salah ya kalau misalnya mau mempraktikkan bahasa Jepang itu. Jadi ngomong aja pakai bahasa Jepang. Itu biasanya mereka terutama yang senior ya orang Jepang itu jadi ngasih tahu salahnya di mana. Jadi kita bisa tahu ya belajar juga gitu misalnya. Oh ini kayaknya fushizeng gitu. Jadi enggak apa namanya agak kaku gitu ya misalnya ungkapannya. Jadi lebih bagus pakai ungkapannya seperti ini gitu. Kadang jadi ada semacam dapat nasihat juga dari mereka ya sebagai native orang Jepang itu sendiri. Kemudian satu lagi yang harus diperhatikan adalah niat dari kita sendiri ya. Ada istilahnya semacam peribahasa tak kenal maka tak sayang ya. Tak sayang maka tak cinta ya. Jadi memang harus mencintai dulu bahasa Jepang itu ya. Jadi kalau nggak cinta kan kita jadi nggak bisa belajar ya lebih dalam lagi lebih lagi. Dan satu lagi ada peribahasa Nanakoro Byaoki itu jadi kita harus try terus ya. Jadi mencoba terus. Jadi meskipun gagal berkali-kali kita jangan patah semangat. Jadi harus apa namanya berusaha terus ya sampai mencapai impian kita atau cita-cita kita ya. Mungkin itu saja saran dari saya ya. Nanti kalau misalnya ada lagi tambahannya ya nanti saya posting ya di Kijang. Baik, Oke, terima kasih penjelasannya. Ya, luar biasa penjelasannya dari Hasan, teman-teman. Nanti jangan lupa ditonton lagi ya acara ini karena tipsnya banyak sekali. Ya. Hasan, Sang, masih bisa nerima pertanyaan kah? Boleh, silakan. Ya, ada dua pertanyaannya. Ini mungkin tadi tidak mendengar atau kelewat ya penjelasannya. Ada pertanyaan dari teman kita Dias. Dias tanya, apakah kalau bekerja di Jepang sebagai interpreter harus punya Nihongo no Ryokusken N2? Karena dia dulu pernah mengajukan ke lamaran ke Jepang tapi ditolak oleh imigrasi. Itu bagaimana, Hasan? Itu ditolak oleh imigrasi ya. Mungkin ada masalah semacam mungkin lulusan dari sekolah mana gitu ya. Apakah yang dipelajari di sekolah dengan pekerjaan itu matching enggak? Biasanya imigrasi melihat dari segi itu ya. Jadi tidak hanya dilihat dari kemampuan bahasa Jepang saja. Jadi kalau misalnya urusan visa juga itu dilihat dari latar belakang ya, background sekolahnya. Itu seperti itu. Kemudian untuk yang N2 itu kemungkinan di Jepang juga sudah banyak orang Indonesia yang lulus N2 ya. Nah, akan lebih bagus lagi ada N1 ya. N1 itu jadi rata-rata sebagai penerjemah itu N1 ya di sini ya. Jadi tidak diragukan lagi gitu. Jadi bisa dipercaya untuk sebagai penerjemah begitu. なるほど。じゃあ皆さんは1級まで取らないといけないんですね。Karena di Jepang ini sudah banyak ya pesaingnya ya, kompetitornya banyak banget. Jadi supaya terlihat oleh perusahaan Jepang maka harus punya N1. Ya, sama pengalaman juga ya. Iya, betul. Ya, nanti kami sangat menanti ya. Pertama, postingan dajarenya. Yang kedua, tips untuk belajar. Mungkin Hasan-san juga pengen buat tutorial video. Kami juga sangat menanti ya. Boleh diposting di Kijang. Terus yang ketiga nih, ada special request sebelum kita tutup pembicaraan malam ini. Karena sudah masuk jam maghrib ya di Indonesia. Mungkin kalau di Hasan-san sudah hampir 7:30 ya. Atau jam 7:08. Ya, 10 menit lagi. Baik, requestnya sangat spesial.
Hasan Sang mau nggak nyanyi dalam bahasa Jepang? Waduh, nyanyi apa ya? Oh, yang sekarang Hayateru toh Kasa, kan sering ke karaoke bukan kalau lihat Oh, status-statusnya? ya, ya, ya. Waktu hari apa? Hari Jumat ya, saya ke karaoke ya. Hai, do. Hmm, Nyanyi apa ya? Ada request nggak? Ada request nggak? Waduh, ada teman-teman ditanya nih. Jangan Kayaknya kan kalau lagu-lagu yang kita, baru ya, saya nggak bisa ya. iya, lagu yang berkesan aja deh. Kalau enggak, Hasan Sang paling senang lagu itu baitnya saja tidak apa-apa. Apa ya? Eh, Harus lihat teksnya nih. Mungkin, ya boleh-boleh cari teksnya. Wah teman-teman sekarang sambil Hasan Sang mencari teksnya ya. Sebentar Jadi ya. luar biasa ya banyak tips yang kita dapat dari Hasan Sang, terutama dalam hal kebahasa Jepangan. Dan kalau teman-teman ingin bersaing bekerja di Jepang, bukannya tidak tertutup, bukannya tidak ada peluang. Ada. Mungkin bagusnya dari sekarang direncanakan. Ketika teman-teman ingin sekali belajar di Jepang atau bekerja di Jepang, sesudahnya mau apa lagi nih? Nah, ini bisa dipikirkan. Kalau zaman saya dulu, sesudah belajar di universitas, pulang ke Indonesia adalah hal yang lumrah. Tetapi dilihat dari perkembangan sekarang, 10 tahun terakhir, malah inginnya terus di Jepang. Jadi tips Hasan mungkin bisa dipakai. Bahasanya kuasai sampai N1 dan belajarlah di Jepang sehingga ketika mencari pekerjaan peluangnya lebih besar lagi. Sudah siap Hasan San? Oke, Oke. saya mau nyanyi ini ya, lagu Sazang All Star mungkin tahu ya. Wah, Saya mulai ya. 今も忘れない夢の分かれ道通り過ぎてく人に焦がれて Oh baby's gone anyway. Udah segitu ya. luar biasa. Wah, senang sekali ya. Kapan-kapan bisa nggak kita karaoke online nih? Kita Boleh. nanti Di tanya mana? SK-nya Semua. Mbak. Semule, Ya, semule ya. mudah-mudahan suatu saat nanti banyak kijang yang akan bisa main ke Tokyo. Ketika itu tabung osewa ni naru to omoimasu node yoroshiku onegai itashimasu. Hasan-san. Oke, Mas Ta. Ya, baiklah teman-teman sekalian, tadi kita sudah berbicara dengan tokoh asli dari film La Tahzan yang kali ini yang waktu itu diangkat sebagai film ya, jadi La Tahzan jangan bersedih. Jadi benar ya, tokoh yang ada di La Tahzan ini betul-betul adalah Hasan itu sendiri. Keseriusannya dalam belajar, dan dia mau belajar. Bayangkan tadi catatan dari tahun 1997 itu ya, catatannya sampai sekarang masih ada. Kayaknya udah bisa bikin apa ya, kamus, bisa mengajarkan kita banyak sekali ya melalui Facebook Kijang. Jadi yoroshiku onegai itasimasu. Baik, terima kasih. Hai, gokazoku ni yoroshiku to tsutaete moraimasen ka? Hai, baik teman-teman sekalian, teman-teman Kijang yang luar biasa yang sudah bersabar menanti hampir 1 jam ya, dan pertanyaan-pertanyaan terima kasih banyak. Dan Hasan Sang, mungkin akan banyak pertanyaan yang tertinggal di kolom komentar yang masih mungkin ada ya tidak pertanyaannya? disampaikan. Nanti siapa tahu nanti kita cek dan mohon nanti kesediaannya untuk menjawab satu persatu. Mungkin boleh besok agar beristirahat malam ini. Baik. Boleh. Alhamdulillahirrabbilalamin, acara lebih dekat dengan tokoh inspiratif kita sudah selesai teman-teman. Sebelum ditutup, saya akan mengajarkan satu gerakan kijang yang teman-teman harus hafal. Ya, gerakannya begini. Kalau saya bilang kijang, teman-teman julurkan tangan, ya, julurkan tangan, bilang satu profesi, satu hati. Satu hati di sini ya, di pundak. Kalau kijang, teman-teman tangannya dikedepankan, satu profesi, satu hati.
Oke, Hasan-san mo challenge shite mimasen ka? Hai. Ii desu ka? Hai, Siap ya semangat. Mbak Esti juga di balik layar. Kijang, satu profesi, Esti, satu satu hati. hati. Iya, terima Oke. kasih banyak Hasan-san. Juga saya mengucapkan terima kasih Oke. banyak kepada Ya, sama-sama. khususnya Mbak Esti, tim humas kita malam ini yang sudah luar biasa mempersiapkan kelas Kijang, terutama program LDD. Dan juga terima kasih kepada dukungan semua keluarga Kijang yang ada baik di WhatsApp group, mungkin di IG, dan juga di forum penerjemah Jepang. Nantikan siaran Kijang, terutama siaran-siaran unggulan yang akan kita posting informasinya setiap kali di Facebook dan WhatsApp group dan juga Instagram Kijang. Jadi stay tune. Baik, dan teman-teman dinanti komentarnya tentang program ini. Kalau ada dari teman-teman yang ingin menampilkan sebuah tema, akan kita carikan tokohnya. Atau ingin ada satu tokoh yang ingin ditampilkan, kami juga dengan senang hati menerima sumbang dan saran. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matane. Ini